Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita membahas tentang Pendeta Pak Muriali lagi, Bapak Ibu ya. Karena saya melihat Bapak ini membuat channel lagi soal Pak Daud Tony. Dan di channelnya itu berbicara bahwa stop talking about of setan ya Bapak Ibu. Stop berbicara tentang setan, Pak Daud Tony. Kamu itu hamba Tuhan atau hamba setan? Jadi Bapak ini sok orang benar ya, padahal ya. Jadi kasihan saya sebenarnya sama Pak Pendeta Pak Muriali ya. Jadi janganlah saudara dipakai iblis menjadi alatnya untuk memberitakan tidak kebenaran. Seperti ular dipakai iblis untuk memperalat supaya Hawa terjatuh, Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan seperti ular bisa terperangkap ya. Kasihan saya. Jadi saya mengenal Pak Daud Tony ini bukan mengenal secara langsung ya, tetapi lewat YouTube ini, Bapak Ibu. Karena saya selalu mengikuti Pendeta Pak Gilbert Lumondang, Bapak Ibu. Mulai dari SMP sampai hari ini. Kalau Bapak itu khotbah, Bapak Ibu, setiap hari Minggu saya ikuti, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak itu tidak berkhotbah, saya tidak mengikutinya. Karena ya gitulah ya. Jadi dari situlah saya kenal Pak Pendeta Daud Tony, Bapak Ibu. Jadi netizen atau manusia atau jemaat atau people watching she know about the truth ya. Jadi semua manusia yang menonton channel pasti semua orang tahu kebenaran. Karena dari buahnya lah orang bisa tahu bahwa pendeta itu hamba Tuhan atau hamba setan. Ya. Seperti kata Pak Muriali, bukan jemaat, bukan netizen nih yang memilih bahwa pendeta itu benar atau tidak. Makanya jemaat bisa lari, Bapak Ibu, karena pendetanya gini. Ya, bisa lari ya kan? Jadi yang menilai seorang pendeta itu yaitu jemaat. Ya. Jadi saya menilai, Bapak Ibu, Pendeta Daud Tony ini luar biasa dipakai Tuhan. Karena lewat dia banyak orang bertobat, Bapak Ibu. Orang yang punya ilmu banyak yang bertobat lewat Pak Daud Tony. Jadi Pak Muriali, cobalah sekali-sekali pergi dulu ke tempat perdukunan dulu, berkhotbah dulu ya. Ya kan, berkhotbah dulu. Pusatnya di Indonesia ya, tempat perilmuan supaya Pak Muriali tahu. Ke Jawa lah, Pak ya. Karena Bapak dekat ya. Jawa, kalau saya tidak tahu Bapak ini di mana alamatnya, tapi di Jawa itu banyak, Bapak Ibu ya. Baru di Papua, baru di Kalimantan, Bapak Ibu, banyak kali sana setan-setan ya, dan di Nias ya, banyak di sana, Bapak Ibu. Jadi cobalah Pak Muriali berkhotbah di sana, pasti kurasa kena ya. Pasti ya, karena sekalipun dia hamba Tuhan atau apalah guys, isinya nonsen, Bapak Ibu ya, kosong. Saya kasihan melihat Pak Pendeta Muriali ini. Kalau Bapak tidak berpengalaman dengan Tuhan, karena gimana saya bilangnya, gerbang kematian itu udah di pintu, Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak tahu kapan Pak Muriali meninggal ya, karena Tuhan tidak kasih saya waktu, tanggal, bulannya, Bapak Ibu, dan tahunnya. Kalau Bapak ini mau hidup, carilah Tuhan ya, cari Tuhan yang benar ya. Kalau Bapak ini tidak mencari Tuhan,
ambang kematian, pintu kematian sudah di depan mata Bapak Ibu. Kenapa saya bilang di depan mata? Karena Pak Pendeta Muriali sudah terperangkap oleh si setan. Setan bisa mengambil nyawa Bapak Ibu. Makanya berbahagialah firman Tuhan jika saudara mati di dalam Tuhan. Kalau mati di luar Tuhan, kasihan, neraka menantimu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah membahas Bapak ini udah 2 kali ya, ketiga kali ini tentang setan ya, tentang kutuk. Berulang-ulang saya membahasnya Bapak Ibu, bahwa setan ini penting dibahas. Ya. Jadi Pak Muriali ini sudah udah dipakai iblis untuk memberitakan firman yang salah. Supaya Pak Daud Tony ini menstopkan, tidak memberitakan tentang setan Bapak Ibu. Karena ini setan tidak mau terganggu Bapak Ibu ya. Jadi kehadiran Pak Daud Tony banyak iblis tidak senang Bapak Ibu. Kenapa tidak senang iblis? Karena pengikutnya tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah go away, ya kan? Is gone, ya kan? Ya. Jadi Pak Muriali ini dipakai iblis memberitakan Injil yang salah supaya orang-orang datang kepada iblis ya Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak bisa mengstopkan, tidak ada hak saudara untuk mengstopkan stop Pak Tony untuk memberitakan Injil tentang setan. Tidak ada. Emangnya lu siapa ya kan? Iblis. Alatnya iblis ini ya kan? Kenapa? Karena di media Bapak Ibu banyak orang dipulihkan Bapak Ibu ya. Pak Daud Tony ini banyak orang dipulihkan dia dan menyembah Yesus Bapak Ibu ya. Bukan seperti Pak Pendeta Andi Simon ya. Andi Simon menyembuhkan banyak orang, terutama orang-orang Muslim, mereka dia sembuhkan. Tapi habis sembuh dia tidak mengikuti Yesus Kristus atau menyembah Yesus Kristus. Dari sinilah saudara bisa menilai siapa hamba Tuhan, siapa hamba setan. Kalau dari Tuhan ya, kalau saudara bertobat menerima kesembuhan, pasti mengikuti Yesus Kristus. Jadi saya luar biasa kurasa kesaksiannya Pendeta Daud Tony Bapak Ibu. Kenapa? Karena mulai dari nol dia tidak tahu membaca Bapak Ibu. Karena dia punya ilmu sehingga dia tidak tahu membaca. Tapi karena Tuhan, karena Roh Kudus diubahkan semuanya paradigma Pak Daud Tony sehingga dia bisa berkhotbah. Sekalipun Bapak itu masih kurang teologinya Bapak Ibu ya. Tetapi tentang setan menyatan Bapak itu tahu karena dia bekas penyembah setan. Tidak mungkin orang bodoh Bapak Ibu, tidak mungkin jemaat bodoh datang ke gerejanya Pak Daud Tony ya. Tidak mungkin. Di channel dia tidak mungkin banyak orang datang mencari solusi Bapak Ibu. Mereka mencari solusi, tetapi bukan hanya sembuh udah, tetapi mereka mencari atau menyembah kebenaran itu siapa Bapak Ibu. Contohlah seperti Pak Gilbert Lumondang ya. Saya salut sama Bapak ini sampai dia didik Pak Daud Tony Bapak Ibu. Sampai dia bisa jadi pendeta. Tanggung jawabnya luar biasa ya, sebagai pendeta gitu ya. Ini namanya ada buahnya, tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini nyata, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi dari buahnya kita bisa melihat apakah hamba setan, hamba
Tuhan yang baik. Saya melihat Pak Muriali ini belum pernah saya satu orang, satu jiwa gitu yang bersaksi bahwa dia itu bisa bertobat karena mendengar kesaksian atau khotbahnya Pak Muriali. Ya. Tetapi di depan mata banyak saksi Bapak Ibu, banyak jiwa-jiwa dipulihkan oleh Pendeta Dak Tony ya, kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini namanya kalau kita sama-sama hamba Tuhan atau apologet, memang saling mendukung Bapak Ibu kalau benar. Tetapi kalau tidak benar, kita hanya bisa menyampaikan firman Tuhan supaya jemaat berhati-hati. Berhati-hati, be careful. Supaya saudara tidak terperangkap Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan, mari kita baca Bapak Ibu. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saya akan baca lagi. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis ini Bapak Ibu, dia akan berusaha, apalagi sama hamba Tuhan. Iblis ini senang menggoda hamba Tuhan Bapak Ibu, ya. Happy dia Bapak Ibu. Kenapa saya bilang happy? Iblis ini bukan maha tahu, tetapi dia tahu siapa pendeta yang benar-benar dipakai Tuhan dan bermain-main. Jadi kalau pendetanya bermain-main setengah-setengah Bapak Ibu, suam-suam kuku, ini akan dipakai iblis, diperalat. Makanya ada pendeta yang jatuh dalam perzinahan seperti Yudas, rakus, ya, dihantam semuanya Bapak Ibu ya, uang kas ya, baru penyakit Bapak Ibu. Iblis akan pakai ini supaya hamba Tuhan itu malu. Tetapi kalau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan benar-benar, memang iblis akan mengirim Bapak Ibu. Sudah mengirim kelemahan pendeta itu, contohlah saya lah dulu, karena saya seorang pendeta. Dikirim Tuhan lah kelemahan-kelemahan saya. Kalau saya tidak mampan menang atas ini, iblis kirim lagi Bapak Ibu. Iblis kirim lagi santet. Tidak kena, iblis sendiri yang datang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pengalaman saya, iblis sendiri pernah datang kepada saya Bapak Ibu untuk membunuh saya. Untuk membunuh saya ya. Jadi iblis datang Bapak Ibu untuk membunuh saya. Kenapa saya bilang iblis datang untuk membunuh saya? Karena saya memberitakan Injil yang benar Bapak Ibu. Iblis tidak terima ya. Jadi waktu saya bercerita kepada bapak saya Bapak Ibu, karena bapak saya ini bisa melihat hantu ya. Jadi saya bercerita, Pak, saya bertemu sama setan lah, dan dia mencekik saya seperti ini. Kira-kira itu jam-jam 11-an malam Bapak Ibu. Jadi bapak saya tidak percaya Bapak Ibu. Kamu itu tidak bisa melihat hantu. Masa? Jangan-jangan kamu itu lagi tidur, ngigo gitu. Saya itu tidak lagi tidur. Saya sadar saya kan di tengah jalan Bapak Ibu. Pulang dari rumah teman yang merayakan ulang tahun. Jadi karena kalau jalan lewat pasar kelamaan sampai ke rumah. Jadi saya memotong Bapak Ibu lewat dari belakang lah ya. Ada lewat sedikit gang-gang yang gelap ya kan, supaya cepat sampai datang ke rumah. Jadi saya langsung di tengah jalan, setan ini datang Bapak Ibu. Datang gitu dan dia cekek saya Bapak Ibu. Puji Tuhan saya bisa menang ya atas itu karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang benar-benar
mengimani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, pasti iblis akan datang sendiri untuk membunuh kita Bapak Ibu, supaya kita mati, supaya tidak ada yang memberitakan Injil yang benar. Tetapi kalau saudara benar-benar dipakai Tuhan, itu tidak mempan, ya, tidak mempan. Makanya saya berani memberitakan Injil ini Bapak Ibu, supaya saudara itu menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk, segala ilmu-ilmu apapun tidak mempan Bapak Ibu. Saudara tidak bisa terperangkap oleh si setan dalam hal apapun, tidak bisa Bapak Ibu, karena saudara bersih hati Bapak Ibu. Karena itu Pak Muriali, tolonglah berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemuliaannya, kasihnya, supaya Bapak itu bisa melihat kebenaran sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak ingin sehat, ingin menikmati hidup, mintalah kepada Tuhan. Karena saya lihat Bapak sudah terperangkap hal ini, jadi iblis meminta. Kecil kalau makanya ada firman Tuhan, dosa mendatangkan maut. Kalau saudara mati di gara-gara terperangkap karena setan, kasihan, neraka menanti Bapak Ibu ya. Ya, supaya Bapak tidak masuk neraka, berpengalaman dulu sama Tuhan, carilah Tuhan supaya saudara bisa hidup, bisa diberikan Tuhan kehidupan lagi, umur panjang ya. Jangan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan Pak Muriali ya. Jadilah, tunjukkanlah dulu karyamu kepada dunia ya, supaya orang bisa menonton apa yang telah dibuat Tuhan kepadamu. Berkaryalah dulu sebelum mati ya, supaya ada dikenang Bapak Ibu ya. Jangan hanya mengomentari yang tidak benar ya. Kalau mengomentari yang tidak benar nggak apa-apa, tapi kalau mengomentari yang benar rasanya salah jalur gitu ya, salah jalur. Karena itu sampai di sini channel saya, pembahasan saya. Semoga Pak Muriali berikan hatinya kepada Tuhan ya. Sekian sampai di sini pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati.